Balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita sudah banyak sekali berbincang-bincang dengan Mas Erik tentu saja soal pendidikan, masyarakat, anak muda, vihara, dan lain-lain sebagainya. Nah tentu di segmen terakhir ini kita akan menitik beratkan pada pesan yang akan disampaikan oleh Mas Erik. Tapi sebelum Mas Erik menyampaikan pesan-pesan yang secara umum bisa diimplementasikan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, tidak terbatas hanya untuk agama Buddha, tapi seluruh umat beragama juga. Nah, Mas Erik nih, menurut Mas Erik, sudahkah moderasi beragama secara maksimal diimplementasikan di masyarakat kita? Ya, terima kasih Mas Sultan atas pertanyaannya. Jadi kalau ditanya kepada saya, apakah moderasi beragama sudah diimplementasikan secara penuh di masyarakat kita, tentu tidak ada yang namanya 100% ya. Oke. Jadi pasti ada juga oknum-oknum yang kemudian tetap memiliki paham fanatisme sempit, kemudian ada yang ekstrem kanan, ada juga oknum-oknum yang beragama secara ekstrem kiri. Nah, tugas kita adalah bagaimana moderasi beragama ini terus bisa digaungkan di masyarakat kita. Apa upaya yang bisa kita lakukan? Pertama tentu dengan mempraktekkan moderasi beragama ini dalam tindakan-tindakan konkret dan praktis. Tindakan konkret dan praktis, misalkan kita menginisiasi nih program pembagian misal bakti sosial lintas agama, sehingga semua orang bisa merasakan manfaatnya dan semua orang merasa, oh ini satu hal yang sangat positif. Dia walaupun agamanya berbeda dengan saya, tapi saya tetap dibantu oleh dia. Kemudian bagaimana internalisasi nilai-nilai melalui ceramah-ceramah yang disampaikan di berbagai rumah ibadah. Khususnya di rumah ibadah agama Buddha, bagaimana kita selalu menekankan nilai-nilai cinta kasih yang universal, bukan hanya kepada sesama pemeluk agama Buddha, tapi kepada seluruh penganut umat beragama yang ada di Indonesia, bahkan ke semua makhluk. Kita juga selalu gaungkan nilai cinta kasih tadi, bagaimana kembangkan meta, karuna, mudita, upeka. Nah ini yang sangat penting untuk kita galakan. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita kadang ada sikap-sikap yang intoleran. Yang paling penting buat saya adalah koreksilah diri sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Karena lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Betul. Maka yang menjadi kunci bagi kita kalau mau hidup rukun dan harmonis adalah kita coba posisikan ketika kita melakukan sesuatu, kita ada di pemikiran orang lain. Kita put our foot in other shoe gitu. Kita bagaimana coba taruh, kalau kita ada di posisi orang lain, kita melakukan hal ini, mengganggu dia nggak ya? Dengan kita punya pemikiran seperti ini, maka sikap toleransi dalam diri kita pasti muncul. Kepekaan bahwa, oh kalau saya melakukan ini, nanti orang lain merasa terganggu loh, sebaiknya saya nggak lakukan. Sebaliknya juga demikian, kita harus punya sikap toleransi. Oh mungkin dia saat ini melakukan hal yang seperti itu, karena memang menjadi ritual, toh nggak sering-sering, mungkin setahun cuman berapa kali sih dalam setahun, kan nggak banyak, sehingga saling punya kepekaan, saling punya toleransi. Nah ini yang menjadi satu hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Kalau peran orang tua penting nggak sih Mas? Peran orang tua buat saya bukan hanya penting ya, tapi menjadi sangat penting. Seperti yang diajarkan atau salah satu quotes yang saya sangat suka juga dari Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, jadikanlah setiap orang sebagai guru dan setiap rumah sebagai sekolah. Tiap orang adalah guru, tiap rumah adalah sekolah. Maknanya apa? Bahwa kita bisa belajar dari siapapun. Kita bisa belajar dari orang yang pendidikannya lebih tinggi maupun orang pendidikannya lebih rendah. Orang yang pendidikannya lebih tinggi, kita bisa serap ilmunya, pengetahuannya. Orang yang mungkin pendidikannya lebih rendah dari kita bisa serap pengalaman hidupnya, kita bisa serap nilai-nilai yang dia punya, atau kita bisa belajar dari orang yang sukses, bahkan dari orang yang gagal. Kita bisa belajar dari keberhasilan orang lain, step-stepnya apa. Dari orang gagal kita bisa tahu step-step apa yang harus kita hindarin untuk mencapai keberhasilan. Nah ini yang kemudian menjadi sangat penting bagi kita, terutama peran orang tua dalam mengedukasi anaknya untuk mengembangkan sikap moderasi beragama. Kalau terkait, itu kan sangat penting orang tua.
bahasa satu generasi, bahasa sesama anak muda untuk menyebarkan pesan moderasi beragama ini, menurut ini Mas Erik gimana? Ya, tentu kalau dalam kita di teman-teman tongkrongan ya, istilahnya ya, bagaimana pesan moderasi beragama ini kita bisa wujud nyatakan dengan tidak membeda-bedakan dalam berteman. Saya sering lihat kok di kampus misalkan mungkin dia agamanya beda dengan yang lain, tapi dia bisa sahabatan. Nah, ini kan satu bentuk yang saya kira di Indonesia sangat baik sebetulnya, sikap persatuan, sikap saling berteman dan sebagainya. Memang saya kira menjadi PR terutama di generasi muda kita adalah bagaimana menumbuhkan sikap senang lihat orang lain senang dan susah lihat orang lain susah ini. Anak muda juga masih banyak yang kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman kita berhasil, kita jangan iri dulu, jangan dengki dulu, jangan jatuh-jatuhin dia dulu. Tapi kalau kita lihat orang susah, jangan kita syukur-syukurin dulu, mampus lu apa lu sebagainya. Tapi justru kita punya sikap ingin menolong orang lain. Saya kira itu yang paling penting buat teman-teman tongkrongannya. Kompetisi boleh, tapi jangan sampai merugikan, sikut-sikutan dan membunuh orang lain secara karakter atau gimana pun itu. Terakhir, untuk Mas Erik memberikan pesan universal agar seluruh masyarakat Indonesia, seluruh milenial, seluruh anak-anak muda di seluruh daerah di Indonesia itu mampu menerapkan, bukan menerapkan ya, berarti memahami, kemudian juga mengimplementasikan moderasi beragama dalam tindakan-tindakan nyata, aksi-aksi kecil sekalipun tidak terlihat lensa kamera, media atau apapun itu, tapi mengimplementasikan di lingkungan masing-masing. Silahkan. Ya, halo para millennials, para pemirsa MMA TV. Saya Erik Fernando ingin menyampaikan bahwa sadarilah kita tinggal di Indonesia, negara yang sangat majemuk. Para pendiri bangsa kita juga menyadari bahwa di dalam Indonesia ini ada begitu banyak warganya yang beragam sukunya, beragam agamanya, beragam rasnya, beragam antar golongannya. Dan mereka sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berketuhanan. Artinya Indonesia sebagai negara yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Indonesia yang moderat, Indonesia yang memiliki sikap toleransi. Nah, ini yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa kita, harus kita wujud nyatakan dan implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya dengan menumbuhkan sikap toleransi. Khususnya bagi kita umat Buddha, mengembangkan Brahma Vihara, mengembangkan nilai metta, cinta kasih, mengembangkan nilai karuna, welas asih, mengembangkan mudita, sikap turut bersukacita, mengembangkan UPK, bagaimana sikap kita untuk memiliki satu keluhuran batin, keseimbangan batin, menang tidak terbang, kalah tidak patah, dipuji tidak berada di atas awan, tapi dicaci tidak merasa jatuh dan menjadi dengki. Nah, ini yang menjadi sangat penting dalam kita mewujudkan moderasi beragama. Semua agama saya yakin mengajarkan kebaikan. Tugas kita adalah bagaimana menerapkan, mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, oleh para tokoh-tokoh kita, sehingga nilai-nilai yang kita anut ini tidak merugikan orang lain, tetapi sebaliknya apa yang kita lakukan sehari-hari mempraktekkan ajaran agama kita, membawa kebaikan bagi semua makhluk. Saya kira itu pesan yang ingin saya sampaikan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Bro Erik yang sudah memberikan pesan yang luar biasa. Paling tidak harapannya kita untuk mengingatkan diri sendiri ya, bisa mengimplementasikan apa yang kita diskusikan, tapi secara umum juga teman-teman semuanya bisa melaksanakan apa yang menjadi pesan-pesan bermanfaat. Ambil manfaatnya, buang yang kurang bermanfaatnya. Sekali lagi terima kasih untuk Bro Erik, dan tidak lupa saya ingin selalu mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker kemana-mana, jaga jarak, dan agar supaya kita bisa melawan, menghilangkan pandemi ini, tidak ada gelombang-gelombang berikutnya. Dan juga saksikan episode-episode lainnya yang jauh juga sangat amat bermanfaat dan semoga menjadi pesan yang implementatif untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, saya Sultan Rifandi dan Bro Erik pamit undur diri. Tetap saksikan episode Interfaith lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.